Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Sebelumnya, perkenalkan kami dari Universitas Negeri Surabaya, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Kali ini pada mata kuliah Media Sumber Belajar Anak Usia Dini dengan dosen pengampu Ibu Sri Widayati SPD MPD. Nah, pada mata kuliah hari ini, kita akan belajar tentang konsep sumber belajar anak usia dini. Kira-kira apa aja ya? Nah, sebelumnya juga perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 7 orang, yakni yang pertama ada Karina Fitrisya Mawarni dengan NIM akhir 004. Yang kedua ada Novianti Fauzia Ramadhani yang NIM akhirnya 018. Yang ketiga ada Intan Aminah dengan NIM akhir 019. Yang keempat ada Anastasia Wadah Aulia dengan NIM akhir 021. Yang kelima ada Anggun Putri Wahyu Ningrum dengan NIM akhir 042. Yang keenam ada Zuyina Kamila dengan NIM akhir 065. Yang terakhir ada Eni Wijayanti dengan NIM akhir 082. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke materi pertama, dipersilahkan. Baiklah, sebelum memasuki materi, teman-teman ada yang tahu nggak sih sumber belajar itu apa? Menurut Janusz Zwieski dan Molensa, istilah sumber belajar dipahami sebagai perangkat, bahan, peralatan, pengaturan, dan orang di mana pembelajar dapat berinteraksi dengannya, yang bertujuan untuk memfasilitasi belajar dan memperbaiki kinerja. Sedangkan Sutono mengartikan sumber belajar adalah bahan, termasuk juga alat permainan, untuk memberikan informasi, juga berbagai keterampilan kepada murid maupun guru, antara lain buku referensi, buku cerita, gambar-gambar, narasumber, benda, atau hasil-hasil budaya. Jadi dapat disimpulkan bahwa sumber belajar adalah sebuah perangkat yang membantu orang untuk memperoleh informasi sehingga ia mendapatkan pengetahuan dari sumber belajar tersebut. Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sumber belajar adalah segala macam sumber, bahan, dan daya yang dirancang secara langsung untuk memberikan informasi dan keterampilan bagi guru maupun anak dalam proses belajar mengajar. Dengan adanya sumber belajar, tentu ini akan dapat memberikan kemudahan dalam menerima dan memahami pembelajaran anak, serta juga dapat mempermudah guru dalam penyampaian materi. Baik, saya akan melanjutkan dari rekan saya. Di sini ada fungsi dan manfaat sumber belajar. Sumber belajar tentunya memiliki fungsi dan manfaat dalam proses pembelajaran anak usia dini. Untuk itu, sumber belajar memiliki beberapa fungsi, diantaranya 1. Meningkatkan produktivitas pembelajaran dengan jalan. 2. Memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual. 3. Memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran. 4. Lebih memantapkan pembelajaran. 5. Memungkinkan belajar secara seketika. Dan yang keenam, memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas dengan menyajikan informasi yang mampu menembus batas geografis. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik media. Secara umum, kriteria yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan media pembelajaran diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, harus diketahui karakteristik media tersebut. Yang kedua, apa kelebihan dan kelemahannya? Sesuaikah media yang akan kita pilih itu dengan tujuan yang akan dicapai? Yang terakhir, kita tidak akan dapat memilih media dengan baik jika kita tidak mengenal dengan baik karakteristik masing-masing media. Selanjutnya adalah mengenai jenis-jenis. Jenis sumber belajar bagi anak sangat banyak, dan hal ini sangat tergantung pada kreativitas guru sebagai pendidik. Dilihat dari perkembangannya, sumber belajar dikelompokkan menjadi 2, yaitu 1. Sumber belajar yang dirancang, yang kedua, sumber belajar yang dimanfaatkan. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya.
Nah, itu tadi presentasi kami dari kelompok 1. Terima kasih sudah menyimak video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.